pagi. Nah pagi ini agak beda nih. Ini masih jam 8.22, cuman gue bukan baru datang, udah mau cabut dari Starbucks. Tadi cuman meet up temen bentar 20 menit, saya mau jalan lagi. Mau ke Backwick, dekat sini sih Backwick, paling 5 menit kan nyampe. Ngapain ke Backwick? Gue mau ketemu si Papa Dice, kemarin bannya kena ranjau. Gue lihat, maksudnya gue saranin, kan dulu gue pernah kena ranjau juga tuh, bolongnya gede. Gue suruh tip top di Backwick, soalnya di sana harganya murah, cuma 60 ribuan, terus jago, alatnya bagus gitu, alatnya baru. Di tempat lain gue suruh tip top nggak bisa, di Backwick bisa. Nah ini mau coba bannya Papa Dice nih untuk di tip topin, kan lumayan ya. Di mana mesti ganti ban, mendingan coba dulu tip top. Kalau bisa ya udah syukur, kalau nggak bisa ya baru ganti ban. Nah Backwick itu yang terbaik menurut gue Backwick Kelapa Gading. Gue udah pernah coba yang PV atau yang di JGS itu kurang sih. Yang di Gading ini di Sedayu oke nih dia, alatnya baru, teknisnya juga oke. Ini udah mau nyampe nih, semenit dong bahkan nyampe. Ini biasa gue nge-shoot di sini nih, di bawah pohon ini, buat nge-shoot review mobil iseng-iseng. Di deket Backwick. Tuh si Sam tuh udah nyampe tuh, SLD 1 GT. Tuh udah nyampe. Jadi saya mobil Papa Dice di dalam. Kita parkir dulu, nanti kita lanjut lagi. Oh itu tuh udah lagi dikerjain tuh mobilnya. Mana ya mobil dia ya? Oh itu dia tuh, lagi ditambal, lagi mau ditambal kayaknya, lagi di prepare. Oke, parkir dulu ah. Gara-gara dia, gue hari ini ke Starbucks 2 kali. Tadi pagi makan cepet-cepet, nyusulin ke Backwick. Gue cuma 15 menit di sini, balik lagi ke sini. Bener-bener nih orang nih. Tuh, kau deh, happy. Ini juga tuh, ini juga sama. Ini juga, udah kayak gak ada tempat lain. Paling PW kok. Bang PW ya. Jadi kalau Hexa datang, Hexa jadi kita di kios Hexa dong. Tuh, harus di Tuh, kita iklanin aja dah. Ya, gue kalau Hexa jadi, gue bakal badminton anjir. Yang bener lu. Ya sekarang sih ngomongnya gitu, nggak tahu ntar gimana. Oh itu bagian tuh gue edit, gue hilangin ya. Jadi tetap badminton. Soalnya gue main badminton jauh-jauh banget anjir, sampai ke Alam Sutra. Ya itu makanya ada Hexa. Didirikan di Kelapa Gading, cocok. Mau minat invest tuh? Nggak ada uang tuh, nggak ada. Bisa aja tuh jam tangannya sampai Innova. Mahalan jam. Iya. Nah kita ngopi dulu. Nah ini ojot nih, yuk kita bahas yuk. Kayak biasa, kita start dari depan dulu. Depan nih kap mesin karbon Kevlar. Terus ini gua cat, ini dicat, lambang blackout biasa lah ya, itu lambang gitu, aksen. Nah lampu ini gua pakai proyektor dari RVP nih. Kalau nggak salah brandnya Deluxe. Dua-duanya sama nih. Tuh ada Angel Eyes-nya juga, atau Demon Eyes lah yang warna putih itu. Bawah cuman diganti ini kan harusnya kan Dove nih diganti yang mengkilap punyanya Venturer. Cuman kalau mengkilap jadi gua cat ulang ini supaya lebih bagus mengkilapnya. Ini ditemin dikit. Body kit Venturer ini gua cat putih. Ini ditemin. Sama ada apa itu Mini Proji, keluaran dari Hyperion kalau nggak salah. Nah ini body kit Venturer tambahan asli Venturer dari Toyota, gue pesen jadi presisi. Tapi kan kalau Venturer kan ini hitam ya, ini gue pesen yang abu-abu nih karet ya, supaya lebih apa ya, lebih cantik aja kelihatannya gitu. Naik lagi ke atas. Kalau ini biasa ya, karbon gini mah hal umum.
Kalau samping sih kata-kata kayak standar ya, kayak yang lainnya aja ya. Itu body kit Venturer cat putih keliling, sama belakangnya ada ini spoilernya. Spoilernya ini karbon. Sebenarnya spoiler punyanya Billy Gunn Jubel, tapi lagi gua pakai. Jadi karbon Kevlar, spoilernya diganti, modelnya kayak naik ke atas, sebenarnya kayak spoon. Jadi kayak boleh dibilang kita ngikutin spoon supaya lebih manis. Jadi kalau dilihat dari zoom out seperti ini. Lampu belakang tipe BMW punya nih. Ini mah dimana-mana ada lah, sama ya tipe ini BMW. Knalpot full set BRD ujung ke ujung. Tipenya silent, jadi nggak berisik. Terus ini gua ganti nih aksen aja. Cuman kan ini banyak nih variasinya, bisa kedip-kedip apa. Gua matiin semua jadi cuma jadi lampu senja. Ini sama kayak depan, ditemin supaya lebih manis. Kita bahas ke kaki-kaki ya, velg ya. Kaki-kaki nih velg yang 18 TE37 Saga S Plus Phase 4. Ini inden lagi itu, kita cari yang Phase 4, ET-nya 22. Asli Jepang, baut semua lah ya, center cap itu Jepang. Di dalamnya ada BBK. BBK-nya Brembo CTSP, lagi itu inden. Nggak inden, lagi itu beli. Udah dapat dari si brake shop, ready stock. Nah ini OP Racing nih. Di CP Racing, kenapa digabungin gitu? Soalnya kalau Brembo itu kan bolong-bolong, gue lebih suka slotted seperti ini. Efeknya apa ya? Nggak ada efek sih, cuman preference aja. Gue sukanya kayak gitu. Lu mau pakai yang model kayak gimana sama aja sebenarnya. Cuman kalau ini menurut gue manis aja. Ban Michelin 255 45 18, depan belakang sama rata. Tadi gue pakai 235 Potenza. Potenza sih kalau di lebar 9,5 kurang pas ya. Agak ini dia, nggak sekotak gitu lah pokoknya. Lebih manis 255 sebenarnya. Sweet spotnya menurut gue lebar 9,5 255. Nah ini ET-nya nih, ET22. Depan kalau body kit Venturer itu dia ngepas. Cuman masih ada banyak yang lebih suka lebih keluar. Jadi lu bisa pakai spacer 5 mili atau 3,5 mili lah untuk depan. Jadi lebih manis. Nah kalau gue ini depan no spacer nih. Dia kayak begini fitmentnya. Kalau lebih suka agresif lu bisa keluarin lagi dikit. Nah kalau yang belakang ini gue udah spacer nih. Yang belakang udah di spacerin. Spacernya coba ya, kelihatan nggak ya? Tuh. Ada spacer 5 mili. Jadi equal tuh ET17. Supaya apa? Supaya lebih rata. Tuh ya kan, lebih kelihatannya lebih apa ya? Lebih pas, lebih rata. Ada yang pakai spacernya bisa sampai dengan ET15. Berarti 7 mili, cuma lo mesti ganti baut panjang. Kalau ini gue belum ganti baut panjang. Jadi spacer cuma 5 mili lagi itu supaya lebih keluar. Sebenarnya TE itu keluarin ada yang ET12 kalau nggak salah. Tapi itu susah sekali, barangnya langka dan harganya gila. Jadi gue punyanya yang ET22. Nah teman-teman, kalau lu keluarin kayak begini, otomatis nih lu mesti roll nih. Ini kalau nggak di roll keserot di bawah ET20 ini pasti habis. Nah ini gue udah roll, jadi lebih aman. Jadi sama sekali nggak kena tuh, bersih. Kalau nggak sebelumnya pada gompal-gompal ini ya, pada pecah-pecah, pada apa sih? Kena fender gitu loh, kalah bannya. Di ban gue yang lama kayak gitu kalah, bahkan sampai ininya habis. Jadi lebih baik lu roll aja biar aman. Halus kok di roll juga nggak kelihatan tuh kayak gitu doang. Jadi lebih enak juga lu naik jalan nggak geskat. Nah ini kode belakang. Tuh. Ada yang lebih suka, lebih agresif, lebih keluar ininya, bannya lebih keluar. Itu lu tinggal mainin ET-nya aja, lu tambahin. Kalau lu pakai velg kayak gini, maksudnya ET-nya udah 22, ya lu mesti main spacer. Kecuali lu bisa special order yang ET langsung lebih keluar, itu lebih enak. Bawahnya kaki-kaki gue pakai ISS, udah biasa disebut lah ya. Kira-kira gitu. Nah kita bahas mesin habis ini bentar ya. Tuh. Sebenarnya kalau dikasih lebih keluar sedikit lagi ya, lebih cakep ya, lebih gahar, lebih galak. Nah sekarang kita bahas mesin. Sebenarnya ini kalau perhatiin udah malam tuh. Kenapa ini video kita tag kan? Yang tadi tag ada masalah, tes jalan pulang kita shoot lagi.
Ini karbon abis di PPV sama tuh detail, mantap ya. Demen gue masihan liatnya. Kita buka. Nah ini mesin ke open filter dari BRD, udah kotor mesti dicuci. Pipanya juga dari BRD, ini custom pipanya supaya lebih panjang aslinya, cuman karena biturbo kan ini turbonya ke depan, potong dikit, nekuknya udah mepet banget tuh. Itu customan. Turbo atas gue pakai F55 Thailand punya, itu dari Alecon juga kan, banyak kan pakai flag, gue pakai yang brand si Alecon. Nah di bawah nih turbo bawah nih, bentar ya kelihatan nggak tuh. Nah itu turbo bawah, itu 44 mm, itu yang lagi gue custom order lagi, yang mungkin akan collab sama Alecon, tapi gue order buat gue dulu sendiri, yang kita sebut klepon. Itu special spec, gue minta asnya lebih tebal dan sebagainya supaya lebih kuat, no lagi, dan sudah di balance juga. Nah itu di turbo kitnya tuh, turbo kit tuh kayak gitu dia, nyambungnya seperti itu. Nah itu bagian dari turbo-turboan. Kalau pipa ini mah BRD ya, biasa gua cat hitam doang. Sama ini detail-detail kecil paling kayak gini, ini gua cat. Tadinya kan harusnya ini warna apa ya, silver kalau nggak salah, terus ada berkarat kan karena panas. Nah ini gua cat hitam yang tahan panas supaya lebih halus lah, lebih bagus. Ini snack skin, ini breeder, baut titanium mah biasa lah ya, baut beginian doang. Nah ini tutupnya adalah HPD lagi itu gua inden pesen dari si Billy dan Jubel. Ini juga HPD, udah semi wire tuck, udah banyak kabel yang dihilangin, termasuk kalau perhatian kalau tipe Venture ini ada selang gini biasa kan. Nah itu dihilangin supaya lebih clean, itu selang buat heat rase, jadi heat rase mati. Terus apa lagi, nah ini ya, ini banyak bocor nih kalau ganti yang breeder nih, flag punya nih lu. Gue tidak menyarankan ini diganti sih, mending pakai standar aja, kalau manis lu pakein gini. Nah ini juga nih, ini kalau ganti suka bocor, jadi ya gue tetap pakai standar lah, daripada cuman kayak kelihatan lebih manis tapi bikin susah di jalan, mending pakai standar gitu. Nah ini ada intake, gue udah pakai big intake Proline, itu BRD, ini Proline, kenapa lagi tuh nggak ada stoknya ya, otomatis ini juga Proline. Nah ini common rail gue udah ganti, common rail, big common rail juga, custom juga, jadi lebih kuat, lebih bagus ya, lebih enak lah ya versi gue. Terus dalamnya ini udah lifter ganti, cam in, cam X, cam lifter. Terus udah ganti PHC 004 juga. Jadi tadi gue pakai 003 pas biturbo awal, terus diganti 004. Itu signifikan bedanya, instant powernya naiknya lumayan dengan cuman ganti si PHC itu doang. Jadi kalau teman-teman bingung mau 003, 004, balik lagi sesuaiin dulu dengan spek mesin. Tapi kalau udah mumpuni boleh ke 004. Kalau di sini masih standar, cuman ini maju dikit ke depan karena ini sekarang ada throttle dummy. Nah ini kabel-kabelan yang dirapin di RVP udah hilang. Nah ini tadi kelupaan, ini ya aksesoris biasa lah ya. Nah ini BRD radiator. Ada yang nanya bagusan mana mah Koyorat, sama aja, cuman gue pakai BRD supaya sama aja senada. Nah ini cooler-cooleran, ada intercooler, meticooler 1, meticooler 2, ada fan-nya juga yang kedua. Terus di bawah ada fuel cooler nggak kelihatan, sama ada kipas tambahan. Jadi gini kayak mesin ojet nih lagi kotor. Sebenarnya gue suka ngatain, Paulus mobil lu kotor banget mesinnya. Gantian pas mobil gue di shoot kotor, pas bersih enggak. Mesti cuci lagi nih, biar kinclong lagi. Ini debunya udah gila men, tuh, ih, jorok, mesti bersihin lagi. Tuh kayak begini kalau lebih. Pasang lampu sini cakep ya, mestinya kasih lampu ya, biar lebih estetik kalau di shoot. Nah gini mesin ojet 2GD di turbo. Nextnya tinggal nunggu turbo, kita tes lagi, dynoin lagi. Yang penting enak buat harian, proper dipakai, dan yang paling penting tidak rewel. Oke, nanti kita lanjut ke bagian yang tes jalan yang tadi siang. Nah ini udah di dalam OZ, di dalam ada apa aja? Kayak biasa, ini panel-panel yang penting, ini buat si CRP, common rail pressure, ini yang suhu nih, supaya GT lu nggak terbang, biar turbo lu aman. Ngegas lu mesti perhatiin ini. Kalau sampai di atas 800, 900 itu ada resiko turbo leleh, atau paling gampang orang bilang turbo jebol nih, asap putih. Nih faktornya biasa aja nih, terbang itunya, jadi turbo leleh. Terus olinya masuk ke pembakaran, keluarlah itu asap putih, dan itu sangat berbahaya. Kalau didiemin lu bisa diesel away.
Nah kalau di atasnya ada apa? Ini bus meter Cobalt USA, ini yang kecil juga Cobalt USA. Kalau ini total bus gabungan turbo 1 dan turbo 2. Ini untuk turbo atas doang nih. Nah gue nggak tempel di kaca supaya clean, kita tempel di pilar. Pilarnya bikinan Om Jul nih. Sama ini juga nih bludug-bludugan bikinan si Om Jul. Gue demen aja rapih gitu kan, jadi nggak pasti nggak berantakan. Jadi kalau di zoom out tuh lebih rapih kesannya. Sisanya standar, cuman kayak karbon gini doang, nggak jelas nih. Karbonan sama ini di dalam ada kotak-kotak yang biasa kita bilang kotak ajaib. Nah ini gue pakai Power D itu dari Prospeed, Alecon punya. Gue kan Alecon, tuningannya dia ini piggyback, udah levelnya udah cukup bagus, bahkan mungkin di atas Power D udah tinggal standalone doang. Nah ini adalah Auto Legend. Auto Legend ada buat Matic ya. Jadi Matic-nya itu gue remap juga pakai si ini nih, si kotak ini. Nah ditandem juga sama Gotrans. Gotransnya tapi masih yang pair. Kenapa? Karena gue belum pakai modul, dan modul masih menanti supaya nggak CE di IR. Nah dua ini adalah kotak yang ditaruh di sini, di laci lah biasa kayaknya piggyback selalu di laci ya, kecuali ada yang diumpetin kayak paus di kolong gitu. Jadi kalau dari interior sih simple aja sebenarnya ya, lebih ke fungsionalitas, cuman ini doang supaya nggak terlalu ramai. Udah gitu doang, sisanya lebih ke fungsionalitas aja, nggak ada kosmetik kan, bahkan kosmetiknya cuma ini doang gitu. Nah habis ini kita coba tes jalan supaya ada pembahasan review, supaya tahulah rasanya perkiraan, bisa dibayangkan gimana sih rasanya biturbo tuh kayak gitu. Tes jalan OZ nih. Nah ini di jalanan Batablok, jalanan paling maut buat kaki-kaki nih. Nggak pernah enak mobil jalan di Batablok, cuman ini karena gue udah pakai YSS, lumayan lah. Dibilang hilang sekali rasa goyang-goyangnya tentu tidak, cuman sangat membantu. Yang gue pakai kebetulan Z series, jadi gue bisa atur klik-klikannya baik depan ataupun belakang. Nah pad depan gue pakai padnya YSS, jadi nggak dipotong lagi. Kalau yang belakang masih custom, supaya gue ngejar fitmentnya supaya pendek. Gue belum coba sih kalau belakangnya pakai YSS juga gimana jadinya. Cuman overall pakai YSS di Kelapa Gading enak lah ya. Kelapa Gading Peak mirip lah ya, itu jalanan kayak gini, posisi tidur segala macem, masih empuk, masih enak. Kan bisa dilihat kan Batablok begini kan musuhnya buat kita yang cari kaki-kaki enak ya, goyang-goyang lah, gubrak-gubrak. Nah ini masih oke banget nih untuk YSS. Tapi gue sempat coba juga brand lain kayak siapa ya, Profender ya, kalau saat Profender juga oke kok. Cuman kalau lagi itu gue pilih coba-coba ya ujung-ujungnya ini, berarti kan lebih apa, dibilang lebih enak juga preferensi ya, karakternya beda ya, lu mesti coba. Tetap disarankan lo kalau mau beli shock, mau beli pad, lu coba dulu supaya tidak nyebur. Nah memang kalau untuk mesin setupnya ini kan udah biturbo, udah ganti lumayan, jadi untuk harian udah enak, udah mumpuni gitu loh, udah nggak lemot mobilnya. Digas juga spontan, kayak misalkan buat overtake gitu-gitu dia bisa langsung. Tapi buat nyantai juga enak, nggak lompat-lompat. Tapi kan itu balik lagi ke settingan ya, settingan tergantung lu sukanya gimana, lu bisa obrolin sama tuner ya. Cuman kalau gue sih seneng nih dengan settingan gini nih, jadi dari bawah udah ngisi, nggak pakai delay, digas langsung. Nah sesuai dengan rute yang sering gue lewatin, yaitu Kelapa Gading lah, kota-kota ataupun keluar kotanya kayak buat overtake gini tuh langsung dia, nggak pakai apa sih istilah kan, kadang kalau mobil diesel tuh lu nge-lag dulu, delay dulu. Nah ini udah cukup enak ya. Memang kalau masalah mesin, masalah tenaga subjektif ya, ini kan karena gue ngetes mobil sendiri jadi udah tahu selatnya. Mungkin kalau orang lain yang ngetes beda. Paus sih yang suka bawa. Ini kita coba gas dikit nih. Tuh tutunya juga lumayan gampang kalau mobil ini, tenaganya oke lah. Dan gue minta settingannya kalau bisa asapnya nggak gitu banyak. Jadi kemarin sempat diretun, asapnya dihilangin. Bukan dihilangin, dia dapat settingannya dengan settingan yang asapnya emang masih dalam batas toleransi, jadi oke. Karena menurut gue mobil asap kebanyakan tuh cukup annoying ya. Memang cumi-cumi ya, diesel itu kan identik cumi-cumi, tapi kalau asapnya kebanyakan kan annoying juga, nggak enak. Ngegas-ngegas kasihan motor yang di belakang kan. Nah ini jalanan kosong, kita coba lagi ya. Tuh enak, tenaganya oke lah, boleh dibilang instan. Jadi buat kayak gini-gini, misalkan mau overtake lagi, itu gampang, cepet, cukup enak. Gue buat keluar kota, buat ke Surabaya, kemana-mana itu tidak ada komplain sama sekali untuk dari sektor tenaga sih.
Dan tentunya jangan lupa teman-teman, lo kalau tenaga di upgrade internal atau misalkan parts pendukung juga mesti di upgrade. Kenapa? Supaya awet, supaya nggak nyusahin di jalan gitu. Nah ini udah last lap, biasa kan kita ngetes di sini nih, ngegas dikit. Cuman kan kalau kebanyakan kita ngegas juga dirangin satpam, nanti nggak enak. Jadi disensiin, padahal kita bukan ugal. Tadi Sedayu kan udah tuh jalan mulus. Sekarang gue lewat jalan kecilnya gitu yang cukup gue sering lewatin juga. Salah satu tujuan atau salah satu request gue kenapa jangan nge-lag supaya gini, kayak gini nih motor-motor atau apa lo begitu overtake mobilnya langsung siap gitu, langsung jalan, jangan delay dulu, ngeden dulu, itu kan malah jadi repot ya. Ya balik lagi sih sesuai kebutuhan. Jadi dalam modif mesin, mobil juga lu mesti tahu kebutuhan lu kayak gimana, gaya lu kayak gimana. Kayak gini misalkan tuh ada angkot lah dari depan, ada mobil gitu. Kalau mobil kitanya lemot, digasnya nggak jalan kan ya bisa sih, cuman ya PR aja gitu. Jadi dalam modif mesin ya balik lagi lah kayak tadi gue bilang, suka-suka lu mau gimana, yang penting sesuai kebutuhan. Tuh kayak angkot stop set dah, macem lah pokoknya, unik lah Kelapa Gading nih, ada hal-hal yang kocak-kocak begitu tuh. Nah ini gue udah mau nyampe tujuan, jadi mungkin vlog aja sampai di sini atau kita lanjut next kegiatan. Yang belum subscribe boleh tolong di subscribe, di komen atau di share. Thank you and see you.